Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallah. Perkenalkan, nama saya Sutarini, dosen tetap di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Bidang keahlian saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Bahasa Indonesia SD1 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa semester 2 program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan tujuan memberikan pemahaman dasar mengenai pengajaran bahasa Indonesia dan metode pengajarannya di tingkat sekolah dasar kelas rendah. Mahasiswa akan mempelajari hakikat bahasa, teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak, serta berbagai pendekatan dan metode pembelajaran bahasa yang efektif. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa, serta pengajaran keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Fokus lain dari mata kuliah ini adalah pengajaran sastra anak dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah untuk materi hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa dengan sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa. Materi teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi teori pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Untuk materi pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar, sub CPMK-nya mahasiswa mampu menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran bahasa di sekolah dasar kelas rendah. Materi modal pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan model pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Materi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Materi pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan menyimak, sub CPMK-nya mahasiswa mampu menerapkan pengajaran keterampilan menyimak yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan berbicara dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menerapkan pengajaran keterampilan berbicara yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Untuk materi pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan membaca, sub CPMK-nya mahasiswa mampu menerapkan pengajaran keterampilan membaca yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Untuk materi pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada keterampilan menulis, sub CPMK-nya mahasiswa mampu menerapkan pengajaran keterampilan menulis yang efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Untuk materi pengajaran bahasa Indonesia berfokus pada sastra anak, sub CPMK, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik pengajaran sastra anak di sekolah dasar kelas rendah. Untuk materi evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, sub CPMK-nya mahasiswa mampu merancang evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas rendah. Untuk sistem perkuliahan, saya lakukan secara luring ataupun tatap muka dengan 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan 16 dilaksanakan ujian akhir semester. Metode dan model pembelajaran. Untuk metode dan metode perkuliahan yang dilaksanakan dalam perkuliahan mata kuliah ini, saya menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok dan presentasi, kemudian studi kasus dan juga role playing.
Untuk model perkuliahan, model pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah ini adalah model problem based learning dan juga project based learning. Metode dan model pembelajaran ini saya gunakan secara bergantian ataupun disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap pertemuan. Untuk penilaian, kriteria penilaian, di sini saya mengikuti panduan dari Perguruan Tinggi Universitas Muslim Nusantara, di mana nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai tugas dengan bobot 15%, kemudian nilai UTS dengan bobot 30%, kemudian nilai UAS dengan bobot 40%, di mana nilai tugas itu merupakan penggabungan dari kuis sebanyak 5%, kehadiran sebanyak 10%, dan juga tugas terstruktur ataupun mandiri ataupun proyek itu sebanyak 15%. Itu adalah bagian dari deskripsi mata kuliah yang akan saya bawakan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia SD1. Untuk pembelajarannya, salah satu pertemuan pembelajaran saya bisa dilihat pada video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita mulai perkuliahan kita seperti biasa, silakan dibaca doanya, dipandu Lesi. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membacakan surah Al-Kahf ayat 10-11 serta membacakan doa belajar. Membaca dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa Jahara, iya. Ningsi Mayasari, Hikmah Ritonga, Nabila Hana Arika. Materi kita tentang pengajaran bahasa Indonesia yang berfokus kepada keterampilan menyimak. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan. Oke, hari ini kita pertemuan 9, minggu lalu kita UTS. Gimana UTS-nya soalnya? Bisa dikerjakan? Bisa. Alhamdulillah. Bisa ya, mudah-mudahan insya Allah nanti hasilnya bagus semua ya. Oke. Nah, sebelum kita UTS, Ibu, seingat Ibu ada kita tugas project kalian ya, tentang video podcast. Ya. Apakah semua podcastnya sudah diupload semua di YouTube? Sudah. Itu bagian dari peran teknologi ya, teknologi dalam dunia pendidikan. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini tentang pengajaran bahasa Indonesia dengan fokus keterampilan menyimak. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menguasai hakikat pengajaran keterampilan menyimak di sekolah dasar. Nah, kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dalam keterampilan menyimak di sekolah dasar kelas rendah khususnya ya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan solusi dari masalah yang ditemukan dan menerapkan teknik menyimak yang efektif dalam pembelajaran. Oke, nah ini dia. Ibu akan menagih hasil laporan bacaan kalian ya, terkait materi kita hari ini. Semua sudah dibaca bukunya ya? Sudah, oke. Coba ini dulu, kita mau mengasah dulu pemahaman kalian terkait apa sih itu menyimak. Nah, ini ada 3 gambar yang kalian lihat ya. Ada 3 gambar, ini ada gambar yang pertama itu katanya itu adalah kegiatan mendengar. Kemudian gambar kedua itu mendengarkan, dan gambar ketiga ini adalah katanya menyimak. Nah, dari ketiga gambar ini, coba dulu siapa yang bisa membedakan antara mendengar, mendengarkan, dan juga menyimak? Silakan, Lesi. Iya, Lesi. Mendengar adalah proses pasif di mana telinga menerima suara tanpa adanya usaha sadar dari pendengar untuk memahami atau memberi perhatian khusus pada suara tersebut. Nah, contohnya itu Bu, mendengarkan suara kendaraan di jalan saat kita sedang berjalan kaki. Tadi Lesi mengatakan kegiatan mendengar adalah kegiatan yang pasif ya. Contohnya mendengar
Kendaraan, suara kendaraan di luar. Nah, kalau kalian implementasikan pada gambar ini, nah kalau kita melihat ini ada adik-adik ya, sedang ngapain? Belajar. Nah, ketika belajar ini kalian kelihatan ini. Nah, itu adalah ilustrasi suara-suara dari luar. Nah, posisinya ketika adik itu sedang belajar mendengar suara-suara dari luar, bisa aja suara klakson, suara kendaraan, ya. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Lexi ya. Mendengar itu adalah kegiatan yang pasif tadi, tidak disengaja, berarti ada unsur ketidaksengajaan. Ya, sama seperti kita. Kita sedang belajar posisinya. Sedang kalian melakukan kegiatan menyimak ini kan. Nah, kemudian ketika kalian di luar mendengar suara abang-abang bangunan ketok-ketok. Nah, itu menandakan bahwasanya kita itu tidak tuli. Ya, kita mendengar sesuatu di luar. Paham ya sampai sini? Nah, oke. Nah, kemudian ini ada katanya mendengarkan. Coba dijelaskan dari ilustrasi gambar ini. Iya, hikmah. Mendengarkan ini kebalikan dari mendengar, yang dimana mendengarkan adalah proses aktif di mana seorang secara sengaja memberikan perhatian pada suara atau memberikan perhatian terhadap suara. Contohnya apa itu lagi mendengarkan musik ya, Bu? Lagi mendengarkan musik. Sengaja. Oke, nah berarti pada gambar kedua ini ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaannya itu adalah mendengarkan musik. Kita kasih contoh ya. Nah, ketika sedang belajar sambil mendengarkan musik. Nah, kemudian yang ketiga ini ada gambar yang katanya menyimak. Ini kalau dilihat ini gambarnya seperti apa ini? Iya, di kelas ya, ada guru, ada murid. Nah, ini implementasinya contohnya seperti apa? Guru sedang menjelaskan kepada murid. Iya, guru sedang menjelaskan, sama posisinya seperti kita ya. Kira-kira kurang lebih seperti itulah ya. Ini murid-muridnya, ini gurunya di depan sedang menjelaskan, kemudian siswanya dituntut untuk bisa menyimak. Bukan hanya sekedar mendengarkan, apalagi mendengar. Ya kan? Nah, jadi dituntut menyimak. Dalam artian menyimak itu apa? Aktif yang dilakukan dengan sengaja, dengan penuh perhatian, pemahaman, penghargaan, dan penafsiran untuk memperoleh suatu informasi atau pemahaman. Iya, itu dia. Jadi menyimak itu adalah kegiatan yang disengaja dan membutuhkan perhatian, fokus. Karena apa? Nanti akan dituntut analisis, ya, pemahaman. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2013, katanya menyimak itu adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Itu menurut KBBI. Ya, berarti dengan baik-baik mendengarkan, memperhatikan. Kemudian meninjau, memeriksa, mempelajari dengan teliti. Jadi ada kegiatan memeriksa dan mempelajari ini. Dipelajari secara dalam, dipelajari secara detail. Ada kegiatan yang lebih mendalam dibandingkan dari kegiatan hanya sekedar mendengarkan. Itu kalau menurut KBBI ini ya. Nah, kemudian kalau menurut ini ada katanya menurut Tarigan ya, dalam Setari ini halaman 98 dalam buku yang sudah ada sama kalian. Katanya menyimak itu merupakan tindakan aktif mendengarkan simbol-simbol lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, penghargaan, dan penafsiran dengan tujuan memperoleh informasi, menangkap pesan atau konten, serta memahami makna dari komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Jadi kalau Tarigan di sini mengklasifikasikan bahwasanya menyimak itu adalah dari ucapan, dari bahasa lisan, ya, dengan penuh perhatian, pemahaman, penghargaan, dan juga penafsiran dengan tujuan. Jadi kalau kita menyimak itu pasti ada tujuan. Kalian datang kemari, duduk, memperhatikan, ada tujuannya? Untuk apa? Memperoleh ilmu, informasi, pemahaman. Ya kan ada tujuannya. Jadi tidak serta-merta datang, duduk, diam, pulang kan? Ya, akan kuis sedikit ya. Mengapa keterampilan menyimak penting bagi siswa sekolah dasar? Boleh disiapkan HP-nya? Coba diketik di Google curi.live. Iya, curi.live kelihatan ya. Sudah? Kalau sudah, masukkan PIN-nya 943153, kelihatan ya. Siap.
Ayo dijawab. Tahu? Di fokus ada? Oke, cukup. 2, 1. Oke, selesai. Kita pilih dulu ya, random ya. Ini jawaban siapa ini? Coba dilihat jawaban siapa ini. Oke, coba dijelaskan dulu ini jawabannya ini. Meningkatkan kemampuan dalam membaca dan menulis serta memfasilitasi komunikasi yang efektif. Selain itu, keterampilan ini juga mendukung pelajaran sosial dan emosional serta membangun dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat. Ya, jadi itu penting ya, benar ini ya, membantu siswa memahami instruksi guru. Kalau tidak disimak baik-baik, maka siswanya tidak paham apa yang diinstruksikan oleh guru. Serta memfasilitasi komunikasi yang efektif. Supaya kalau kita daya simaknya bagus, daya simaknya baik, maka itu akan membuat komunikasi kita berjalan dengan lancar ya. Selain itu, keterampilan ini juga mendukung pembelajaran sosial dan emosional katanya, serta membangun dasar untuk pembelajaran sepanjang hayat. Wah, sepanjang hayat ini ya, sepanjang hidup. Jadi menyimak ini bukan hanya dilakukan di kelas berarti ya. Di rumah kalian komunikasi dengan orang tua harus menyimak juga. Ya kan? Jadi di luaran itu, di masyarakat kita juga harus melakukan kegiatan menyimak tadi itu ya. Oke, itu tadi ya, good ya jawabannya ya. Tujuan menyimak di sekolah dasar ada melatih siswa menghargai orang lain. Jadi kalau kita menyimaknya baik, maka itu bisa membuat melatih kita menghargai pendapat-pendapat orang lain. Contohnya, ketika guru sedang mengajar atau ketika teman kita lagi curhat, alangkah baiknya dengarkan dulu teman kita curhat, dengarkan dulu teman kita berbicara, setelah selesai baru kita respon. Tidak boleh kita memotong pembicaraan orang lain. Jadi kita dituntut dulu untuk menyimak apa yang disampaikan. Begitu juga ketika kita proses belajar mengajar. Ya, kalau guru sedang menjelaskan, dosen sedang menjelaskan, maka posisi kalian adalah duduk dan menyimak. Dalam arti berarti kalian sudah menghargai orang lain, sudah menghargai guru kalian, sudah menghargai dosen kalian. Melatih siswa untuk disiplin. Menyimak membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Betul apa betul? Betul. Oke, nah ini dia jenis-jenis menyimak. Menurut Tarigan, katanya menyimak itu terbagi menjadi 2. Ada menyimak ekstensif dan menyimak apa? Intensif. Menyimak ekstensif itu menyimak apa saja? Angkat tangan dulu, siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu menyimak sosial? Menyimak sosial yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial seperti di pasar, terus di jalan. Iya, jadi di masyarakat. Jadi sebenarnya menyimak ekstensif itu dianya lebih luas dibandingkan dengan menyimak intensif ini ya. Dan paling banyak ini menyimak intensif ini dilakukan pada saat proses belajar mengajar. Nah, seperti itu. Nah, jadi menyimak sosial itu seperti itu ya. Lebih banyak dilakukan di masyarakat dalam kehidupan bersosial tadi seperti di pasar, terminal bus, ya, di terminal, stasiun dan sebagainya tadi itu. Nah, kemudian ada dia menyimak intensif. Ini dia tadi ya. Di sini ada menyimak kritis, konsentratif, kreatif, eksploratif, interrogatif, dan juga selektif. Nah, apa ini menyimak kritis? Widya, silakan Widya. Iya, nah jadi tadi menyimak kritis itu kita dituntut untuk bisa mengevaluasi. Ya, untuk bisa menilai tadi ya. Memberikan penilaian itu namanya menyimak kritis. Nah, antara jenis-jenis menyimak ada pertanyaan? Tidak, semua sudah dibaca bukunya ya? Sudah paham, nanti kita lihat. Oke, nah ini ada teknik pengajaran menyimak di sekolah dasar. Ini ada di buku ini ya.
Ada teknik menurut Tarigan ini ya, teknik pembelajaran menyimak itu ada simak ulang ucap, simak tulis, simak kerjakan, simak terka, kemudian lanjut. Oke, ini dia. Kalian diminta untuk menggambar secara visual terkait tentang kegiatan menyimak. Paham instruksinya? Paham. Kita mulai? Bisa. Oke, ready? Silakan. Sudah? Sudah. 1 menit 20 detik. 1. Oke. Oke, sudah. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Ada gambar. Ini siapa yang menggambar ini? Siapa ini? Ini gambar siapa ini? Coba jelaskan dulu ilustrasinya ini, bagaimana orang terbalik kepalanya di bawah. Ini yang 3, ini apa ini? Hah? Apa ini? Oh. Ini apa? Ini gurunya. Ini meja ditarik, narik meja gurunya. Oh, papan tulis. Oh, ilustrasinya seperti itu ya. Oh, guru menjelaskan, ini siswanya terjungking ya. Oh, berarti sedang melakukan menyimak tadi nih ya di dalam kelas prosesnya ya, itu tadi ya. Unik juga gambarnya ya. Inilah gambaran dari ilustrasi kalian terkait menyimak tadi. Oke. Oke, nah ini ada kasus pembelajaran. Ini sudah Ibu kirimkan tadi ya di grup terkait kasus pembelajaran menyimak bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Ibu Diana. Ini nanti kita bentuk kelompok ya, kelompoknya kelompok yang kemarin aja. Nah, dari kasus ini, maka kalian akan dituntut, katanya yang pertama ini kalian disuruh untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada kasus pembelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Ibu Diana. Tadi ya, dari kasus yang tadi ya, itu silakan nanti dibaca di WA ya, sudah Ibu kirimkan. Kemudian kalian juga akan diinstruksikan untuk memberikan solusi dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi oleh Ibu Diana tadi. Dari masalah-masalah yang sudah kalian identifikasi, kemudian diberikan solusinya. Ya, untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menyimak siswa kelas 2 sekolah dasar. Contohnya dengan menerapkan teknik menyimak tadi ya, ada beberapa teknik menyimak, nanti silakan dihubungkan. Kemudian penerapan media, kita sudah belajar tentang media-media pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah dasar dan juga metode pembelajaran yang sesuai. Oke, sudah paham instruksinya? Sudah bisa dilaksanakan? Sesuai dengan timnya ya, sesuai dengan timnya. Kalau nanti coba dibentuk lingkaran duduknya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, ini kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2, Desi? Ya, kelompok 2 dulu. Sabar ya. Ya, kelompok 2 silakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai langsung presentasinya, dan untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Bu Diana. Nah, tadi dari kasus yang telah kita baca bersama dan telah kita pahami bersama, kami telah berdiskusi bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama itu kurangnya perhatian dan konsentrasi siswa. Yang kedua, metode pengajaran yang monoton dan kurang interaktif. Yang ketiga, minimnya umpan balik yang konstruktif dari guru. Nah, dari beberapa permasalahan tadi, kami menemukan beberapa solusi. Solusi yang dapat dilakukan oleh Ibu Diana yaitu dengan teknik menyimak, memperluas kalimat, dengan menerapkan jenis menyimak kreatif atau bisa juga menyimak estetika dengan bantuan media pembelajaran yaitu video dongeng.
esok hari, terdapat seekor semut yang sedang Dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dan ingin didiskusikan kepada kelompok kami. Kami persilahkan. Saya Reza Media Lubis dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Selain menggunakan video dongeng, apakah ada media pembelajaran lain yang dapat dipertimbangkan untuk memperkaya metode pengajaran seperti podcast, buku audio, atau alat interaktif lainnya? Nah, jawabannya sebenarnya ada media lain yang kami rekomendasikan seperti media podcast, buku audio, dan alat interaktif lainnya. Kami dari kelompok 4 ingin berpresentasi. Semoga presentasi kita bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Kelompok 2 tadi menggunakan teknik menyimak memperluas kalimat ya, bukan menyelesaikan cerita, tapi memperluas kalimat. Sudah ya kan memperluas kalimat kalian tekniknya kan? Kemudian menggunakan jenis menyimak kreatif ya, atau tadi estetika ya? Keindahan. Iya, oke. Kemudian menggunakan media pembelajaran bantuan dongeng. Maka itu adalah solusi yang diberikan dari kelompok 2 untuk kasus-kasus pembelajaran yang kita baca tadi, kasusnya Ibu Diana. Sudah. Nah, sudah tadi teman-teman semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait kasus pembelajaran dari Bu Diana. Semua sudah menyelesaikan diskusinya dengan baik, mempresentasikan dengan aktif ya. Nah, oke. Siapa yang bisa memberikan simpulan? Ibu minta 2 perwakilan. Ya, silakan Patun. Saya akan menyimpulkan dari tentang menyimak dengan menyimak. Yang berbeda tentang mendengar, mendengarkan dan menyimak. Yang pertama itu mendengar itu adalah proses menerima suara secara pasif, yang dimana reaksi alami dari telinga kita sendiri terhadap suara di sekitar kita. Terus yang kedua itu mendengarkan, di mana mendengarkan ini adalah tindakan mendengar dengan perhatian yang fokus, di mana melibatkan usaha aktif untuk memahami apa yang didengar. Ketiga itu adalah menyimak, yang dimana menyimak ini adalah kita dapat dipilih dari masyarakat. Tidak hanya melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi juga menganalisis dan memahami informasi yang disampaikan secara mendalam. Oke, satu lagi coba. Oke, silakan. Jenis menyimak terbagi menjadi 2, yaitu pertama menyimak ekstensif adalah proses mendengarkan dengan tujuan untuk memahami informasi secara umum. Terbagi menjadi 4 jenis, yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetika, dan menyimak pasif. Dan yang kedua ada menyimak intensif, adalah suatu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk memahami informasi yang disampaikan. Baik, terima kasih. Nah, semua ini sebagai perwakilan ya, bahwasannya hari ini kalian sudah mampu memahami dan menguasai ya terkait pengajaran bahasa Indonesia menggunakan berfokus kepada keterampilan menyimak, sehingga nanti teknik-teknik pembelajaran ini bisa kalian terapkan saat kalian sudah menjadi guru nantinya. Nah, setelah selesai teman-teman kalian memberikan simpulan, maka selesai pula lah perkuliahan kita hari ini. Kemudian jangan lupa materi kita selanjutnya tentang apa? Oke, pengajaran bahasa Indonesia dengan fokus berbicara. Nah, jangan lupa dibaca bukunya ya, dibaca materinya, laporan literasinya dibuat. Bolehlah kita tutup, sudah selesai nih materi kita ya. Boleh kita tutup, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Nah, baik, terima kasih. Ibu akhiri dengan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Baik.